Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 55 Siapakah cinta sejati? Karena keraguan dalam hatinya, dia menuruni tangga untuk mencari sosok merah yang dilihatnya. Di sisi lain, Feng Jiu dan Guan Xilin menemukan restoran yang bagus dan memesan kamar pribadi, memesan lebih dari 10 hidangan dan 2 toples anggur, menutup pintu rapat-rapat sebelum mereka duduk untuk makan. Sambil meletakkan cadarnya di samping, Feng Jiu menuangkan anggur sambil berkata, "Kakak, kita tinggal di sini saja untuk sementara. Kita cari tempat yang tenang dengan halaman yang bagus untuk disewa. Tempat itu akan jauh lebih nyaman daripada tinggal di penginapan. Baiklah, kita akan mencarinya setelah ini." Mengenai hal itu, Guan Xilin sama sekali tidak keberatan. "Jiu kecil, jangan minum anggur terus. Minumlah sup yang sudah direbus 2 kali terlebih dahulu." Dia mengisi mangkuk dengan sup dan menggunakan sendok untuk menyendok sepotong daging goreng dengan telur. "Cobalah, lihat apakah rasanya enak. Kamu makan saja. Aku akan melakukannya sendiri." Saat dia berkata demikian, dia menyadari bahwa lelaki itu tidak terbiasa menggunakan tangan kirinya dan bahkan tidak bisa memegang sumpitnya dengan benar. Oleh karena itu dia mengambil sedikit dari setiap hidangan dan menumpuknya ke dalam mangkuknya dan berkata, "Setelah beberapa waktu ketika aku mampu meningkatkan kultivasiku, aku akan pergi mencari semua ramuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan tangan kananmu." Mendengar perkataan itu dia sedikit terkejut dan bertanya, apakah masih bisa disembuhkan? Memem, hanya saja barang-barang yang dibutuhkan tidak mudah ditemukan. Dia menghabiskan semangkuk sup dan sumpitnya mengambil beberapa suap hidangan sambil berkata, "Tapi tidak akan ada masalah, aku yakin aku bisa mengembalikan lenganmu seperti semula." Dengan keterampilannya dalam bidang pengobatan, asalkan ia mampu menemukan semua tanaman herbal yang diperlukan, tidak ada penyakit yang tidak dapat ia obati. Belum lagi kalau yang putus hanya urat di bahunya karena gigitan itu, kalau lengannya putus semua, dia masih bisa menyambungkan kembali anggota tubuhnya. Meskipun dia tidak menyesali kenyataan bahwa lengannya lumpuh, tetapi mendengar dia mengatakan bahwa lengannya masih bisa diobati membuatnya merasa sangat senang. "Jiu kecil, jika lenganku benar-benar bisa disembuhkan, maka aku akan bekerja sangat keras dalam kultivasiku dan melindungimu." "Tentu." Dia mengangguk dan tersenyum. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Setelah mampu mengalahkan sekawanan serigala dan seekor harimau ganas hanya dengan kekuatannya sendiri, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatannya saat terpojok. Dia juga percaya bahwa dia akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Di lantai bawah, Murong Yisuan tengah minum di meja di lantai pertama, matanya menatap tajam ke arah pikirannya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya mengikuti sosok itu sampai ke sini dan dia tidak mengerti mengapa pikirannya berpikir bahwa sosok merah itu adalah King Ge. Namun dengan satu pandangan dari atas tadi, tampilan belakangnya benar-benar sangat mirip. Tetapi setelah mengikuti mereka sampai ke sini, dia tidak yakin lagi pada saat itu, karena watak kedua orang itu tidak sama. King Ge lembut dan lemah lembut, sementara wanita berbaju merah itu liar dan memikat. Setelan baju merah yang dikenakannya sangat menarik perhatian dan King Ge-nya juga luar biasa, tetapi berbeda dari orang ini. Selain itu, dia tidak pernah mengenakan baju merah. Mengapa dia curiga bahwa King Ge yang sudah dalam perjalanan pulang adalah seorang penipu? Tingkah lakunya, setiap cemberut dan setiap senyumnya sama-sama familiar dan jelas itu pasti dia. Akan tetapi, suara di dalam hatinya masih mempertanyakannya, sehingga dia tidak punya pilihan selain bersikap curiga. Setelah waktu yang lama berlalu, ketika pintu ruang pribadi di lantai atas terbuka, sosok berbaju merah itu muncul di hadapannya sekali lagi. Mata para tamu yang terkejut dan terpesona di lantai atas dan bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti sosoknya tanpa daya. Kerudung yang sedikit bergoyang saat dia berjalan membuat mereka semua berharap dengan sungguh-sungguh agar embusan angin kencang bertiup pada saat itu, yang akan meniup kerudung terkutuk itu dan memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Murong Yisuan mengangkat matanya untuk melihat dan dia melihat wanita berbaju merah dengan sikapnya yang menarik perhatian berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya penuh percaya diri dan anggun, pakaiannya yang merah seperti api, cerah seperti matahari terbenam. Namun, dari dirinya, terpancar hawa dingin yang tak tertembus, membuat siapapun yang mendekatinya segera merasakan kehadiran aura mulia dan terhormat dari seorang penakluk, yang terpancar dari tubuhnya secara alami. Mendeteksi ada sepasang mata yang sedang mengamatinya, Fei Jiu secara refleks menoleh ke arah itu. Saat mata mereka bertemu, tidak ada yang mengerti cahaya yang bersinar di mata mereka.